Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kansa dengan NIM akhir 010 dari Prodi S1 Teknik Informatika 2021 akan membahas mengenai diagnosa penyakit depresi menggunakan algoritma Finite State Automata. Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi medis yang menyebabkan kelumpuhan atau kelemahan pada otot wajah bagian sebelah. Kondisi ini terjadi ketika saraf wajah yang mengontrol otot-otot wajah mengalami pembengkakan atau peradangan. Meskipun penyebab pasti Bell's palsy belum diketahui dengan pasti, diperkirakan bahwa kondisi ini terkait dengan infeksi virus, seperti virus herpes simplex, gangguan autoimun, faktor genetik, dan paparan terhadap antigen. Gejala Bell's palsy seringkali muncul dengan tiba-tiba dan mencangkup kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi wajah. Kesulitan dalam mengendalikan otot-otot wajah, kesulitan mengedipkan mata atau mata, perubahan sensasi pada lidah, penurunan kemampuan merasakan rasa, serta rasa sakit di sekitar rahang. Sistem deteksi. Sistem deteksi awal penyakit itulah sangat penting. Jadi, sistem deteksi awal penyakit adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengidentifikasi tanda dan gejala awal suatu penyakit pada individu dengan pengawasan ahli atau seorang pakar terhadap penyakit tersebut. Tujuannya untuk memungkinkan diagnosis dini dan intervensi yang tepat, sehingga memungkinkan pengobatan lebih efektif dan penanganan yang lebih cepat. Sistem ini dikembangkan menggunakan pemodelan dari algoritma Finite State Automata atau FSA. Algoritma adalah kumpulan instruksi untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan logis. FSA adalah mesin yang memiliki jumlah state yang terbatas dan dapat bertransisi dari satu state ke state lain. Pembahasan penelitian. Terdapat 3 tahapan penelitian, yaitu identifikasi masalah, mengumpulkan data, dan perancangan FSA tersebut. Identifikasi masalah merupakan proses pencarian masalah yang menjadi latar belakang pengembangan sistem diagnosis dini Bell's palsy. Mengidentifikasi masalah dengan Bell's palsy melibatkan pengenalan gejala dan tanda karakteristik dari kondisi tersebut. Kemudian pengumpulan data yang relevan yang bersumber dari referensi wawancara dengan para ahli medis yang telah menangani penyakit Bell's palsy. Kemudian yang terakhir adalah merancang Finite State Automata. Dari data tersebut akan dibuat rencana model komputasi yang menggambarkan proses sistem diagnostik. Alur tersebut akan dijelaskan oleh beberapa keadaan, state, dan transisi dengan variabel tertentu. Jenis FSA yang digunakan adalah non-deterministic finite state automata, karena jenis ini dapat menerima 2 atau lebih variabel dalam keadaan. Kemudian diagram FSA untuk diagnosa penyakit Bell's palsy, yaitu dari gejala Bell's palsy tersebut akan menghasilkan hasil diagnosa. Algoritma Finite State Automata adalah model matematis yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan sistem yang memiliki jumlah terbatas dari keadaan yang dapat dijalankan. Pada dasarnya, algoritma ini terdiri dari keadaan atau state-state yang dapat dijalankan, transisi antara keadaan tersebut, dan simbol yang memicu transisi. Berikut ini bentuk penerapan algoritma FSA pada sistem deteksi Bell's palsy, yaitu yang pertama adalah keadaan awal. Sistem dimulai dalam keadaan awal normal, di mana tidak ada gejala Bell's palsy yang terdeteksi. Lalu yang kedua, transisi. Berdasarkan pengamatan terhadap gejala yang muncul, sistem akan melakukan transisi antara keadaan-keadaan yang sesuai. Yang ketiga, pemicu transisi. Transisi antara keadaan tersebut dipicu oleh gejala yang diamati. Dan yang keempat, output atau hasil dan tindakan. Setelah sistem berada dalam suatu keadaan, tindakan selanjutnya dapat dilakukan, seperti tidak terdeteksi atau terdeteksi penyakit Bell's palsy. Pembahasan beberapa gejala penyakit Bell's palsy yang akan digunakan untuk perancangan model DMA, yaitu seperti berikut ini, dengan kode gejalanya yaitu G1, G2, hingga G10.
0 adalah tanda variabel jika gejala penyakit tidak dirasakan, dan 1 merupakan input atau variabel ketika gejala penyakit dirasakan, di mana state gejala penyakit dimulai dari G1 hingga G9, dan state awalnya adalah G0. State kondisi pembeda gejala penyakit Bell's palsy terdapat pada G10, yaitu penyakit Bell's palsy atau penyakit stroke, dengan dua final state terletak pada H0 dan H1, di mana H0 adalah hasil tidak terdiagnosa dan H1 adalah hasil dengan terdiagnosa penyakit Bell's palsy. Rancangan finite state automata untuk sistem deteksi Bell's palsy dapat dinyatakan dalam 5 tabel, sehingga 5 tabel tersebut menghasilkan Q sama dengan G0 hingga H1, kemudian sigma sama dengan 0,1, F sama dengan G0, F adalah H0, H1 dengan relasi transisi sebagai berikut. Kemudian pada berikut penjelasan mengenai diagram state ini, yaitu pada diagram state, G0 adalah titik awal keadaan normal. Pada diagram tersebut, kemudian pada G0 hingga G7 tidak terpengaruh oleh hasil input, baik variabel yang diinputkan 0 maupun 1. Hal ini karena pasien dengan penyakit Bell's palsy mungkin tidak mengalami semua gejala yang tercantum dalam state tersebut, sehingga penderita hanya mungkin dapat merasakan satu gejala dan tidak merasakan gejala lainnya. Kemudian gejala yang penentu adalah state G7, yaitu G8 hingga state G10. Gerak transisi berakhir pada final state H0. Jika hasil input dari state G1 ke G7 adalah 0, hasil input 0 dari state G1 ke G8, nilai dari G1 ke G9 adalah 0. Kemudian gerak transisi berakhir pada final state H1 jika hasil input state G8 hingga G9 1 dan G10 bernilai 0. Karena state G10 adalah gejala stroke yang berfungsi sebagai fitur pembeda untuk memberikan hasil diagnosa Bell's palsy yang lebih akurat. Diagnosa penyakit Bell's palsy ini mengambil referensi dari diagnosa penyakit Bell's palsy menggunakan algoritma finite state automata yang ditulis oleh Zulfati, Dwi Krisnadi, Jordi, Afifah, dan Windu Gata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf dan berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum.